Terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Jika kalian ingin belajar trading gratis, kalian langsung saja klik link deskripsi di bawah ini, yaitu Cerberus. Setelah kalian klik, tampilannya akan seperti ini. Atau bisa kalian download di Play Store dengan nama Cerberus. Kalian scroll ke bawah dan kalian daftar ya. Bagi yang nggak punya akun, masukkan username kalian, password, nama, nomor HP, dan kode referral. Setelah itu kalian klik register. Dan jangan lupa untuk nomor handphone adalah nomor handphone kalian yang aktif. Kode referral dikosongkan, tidak apa-apa. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Dan jika kalian ingin mengetahui sesuatu tentang entitas atau belajar trading, kalian langsung klik tutorial dan arahkan sesuai dengan apa yang kalian mau. Entah itu Indodax, entah Binance, entah itu OKX, atau Cerberus itu sendiri. Dan kalian bisa langsung belajar trading di dalam sini. Dan apabila kalian ingin mengikuti Cerberus alias copy trading otomatis, kalian langsung bisa hubungi nomor di bawah ini dengan tampilan biaya per tahun 3 juta rupiah untuk member reguler dan 30 juta rupiah untuk member eksklusif. Dan jika kalian masih tidak mengerti tentang apa itu Cerberus, tinggal kalian klik tutorial, lalu arahkan ke Cerberus dan kalian klik apa itu Cerberus. Dan silahkan luangkan waktu kalian 20 menit, jangan di skip, maka kalian akan mengerti apa itu Cerberus. Dan selamat menonton materi kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, bagaimana kabar kalian? Sudah ikut FOMO Bitcoin dan sudah nyangkut? Apa sudah margin call? Sama, saya pun sudah loss, tapi profit lagi. Di video sebelumnya saya sudah bilang bahwasanya saya akan ambil open posisi di area 71 di 72.000 dan akan take profit di kepala 70.000. Lebih tepatnya di dalam video ini. Saya akan mengambil open posisi di area sekitar 71.000 hingga ke 72.000 dan saya akan take profit kepala 70.000 ya, bisa 70.500, 70.700 dan lain sebagainya. Dan sekarang sudah ya ke area sekitar 69.000 ya, seperti yang kalian lihat. Sekali lagi analisis saya benar kembali. Oh iya, sebelum itu just info ya untuk orang-orang yang ingin belajar tentang Cerberus, itu baik member verifikasi atau non verif, itu kalian kalau misalkan sudah daftar mau belum verifikasi juga kalian sudah bisa mengakses video tutorial ini ya. Ini nanti akan saya coba perkuat di dalam sini ya. Kalau kalian klik tutorial di sini ada di Cerberus ya, di sini nanti ada nyambung ke YouTube cara aktifasi Cerberus gimana, isi gaswi Cerberus gimana, apa itu Cerberus, cara daftar Cerberus Android, sejarah terciptanya, apa itu Gaspi atau Cerberus Copy Trade Update dan sebagainya. Lo di sini ada pemula, ini untuk BingX, ini untuk OKX, ini untuk Bitget, ini untuk Indodax, ini untuk Binance, ataupun nanti untuk market-market yang baru lainnya. Nanti akan saya maksimalkan di situ ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sudah familiar itu bisa kalian cek di dalam tutorial di sini ya. Karena di sini sudah lengkap tentang video-videonya ya guys. Oh iya, untuk Cerberus sendiri kemarin juga loss ya guys. Di tanggal 28, tanggal 29, tanggal 30 itu saya salah ambil open posisi dan saya pun loss sekitar 30% ya. Loss 30% ya, walaupun sekarang sudah profit sekitar 35% untuk member eksklusif aja ya. Untuk member eksklusif sudah profit sekitar 35%. Untuk member reguler masih sedikit nyangkut. Jadi silahkan kalian bully saya, nggak apa-apa. Kan saya juga manusia gitu kan. Saya juga manusia yang bisa salah gitu kan. Makanya saya bilang bahwa saya win rate saya 99% bukan 100% ya. Sebelum lanjut terhadap videonya gitu, kalau lo mau bully gue nggak apa-apa. Gue nggak mencari sebuah validasi. Ya memang gue loss karena gue manusia gitu kan. Gue loss 30% di tanggal 31 karena salah ambil open posisi, oke? Dan buat lo member eksklusif yang sok pinter di depan gue. Gini, intinya gue nggak nyari validasi. Gue lost, lu salahin gue boleh gitu kan. Singkat cerita, ada sebuah member eksklusif ya. Ada satu orang member eksklusif yang seolah-olah jago. Dia tuh sering sharing sama saya karena dia member eksklusif. Dia mempunyai sebuah privilege, chatnya dibalas sama saya gitu kan. Gaya-gayanya kayak rada jago dan sedikit memaksa saya untuk open posisi. Padahal saya udah tahu di video live saya yang saya bilang ini, kalau saya cenderung ya, Bitcoin ini akan retest ke 70.000, setelah itu akan dump besar-besaran hingga di bawah 50.000. Keyakinan saya seperti itu. Kalau kalian percaya atau tidak, ya silahkan, itu perspektif masing-masing ya. Sekali lagi menurut saya Bitcoin akan retest ke 70.000
ke kepala 7 baik 71, 72, 73. Setelah itu akan dump sampai di bawah 50.000. Nah, itu kan saya udah bilang Bitcoin itu bakal ke 70.000 baru saya akan ambil open posisi short di area kepala 71, 72, 73. Nah, tapi karena dia bilang bahwa open posisi head G itu jauh lebih baik, ya akhirnya loss gitu kan. Dan semua member Cerberus juga baru pertama kali yang melihat Cerberus itu mode head G atau mode head G, open posisi dua arah. Ini terakhir kalinya gue ngikutin apa kata orang. Makanya sebenarnya gue nggak pernah peduli dengan orang, tapi gobloknya gue bisa kena ya. Kok bisa kena percaya gitu. Tapi nggak apa-apa, itu semuanya adalah pelajarannya. Tapi kita bisa balikin untuk profitnya ya. Oke, lalu yang kedua, untuk bagi para haters gue ya, bagi para haters gue yang bilang bahwasanya go AIO 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 EO gitu kan ya. Sekarang pertanyaannya gini deh, kira-kira lo yang ngebacot kayak begitu itu lo ngendaliin uang berapa sih? Lu pernah nggak sih ngebayangin bahwasanya psikologi orang yang mengendalikan uang miliaran itu berbeda dengan uang receh yang kayak lu yang modal bacot doang tapi masih miskin, oke? Coba bayangkan kalau misalkan duit lu ngendaliin duit sebanyak ini, oke? Coba lu bayangin duit sebanyak ini atau sebanyak ini. Gitu aja guys. Coba lu bayangin, jadi psikologi gue kira-kira mampu nggak otak kecil lu yang bilang bahwasanya gue ini kalau lagi salah bilang gue kayak bagaimana win rate gue memang 99% bukan 100% kayak gitu kan. Dan orang-orang juga masih banyak banget orang yang mikir bahwasanya gue ini adalah tipe investor. Lu tolol apa kayak gimana sih ya guys? Gue udah berdeklarasi ke semua video gue bahwasanya gue ini trading scalping ya. Misalkan gue bilang Bitcoin akan naik ke 100.000, Bitcoin akan naik ke 80.000 atau turun down ke 60.000, itu semuanya hanya clickbait ya, yang mengisyaratkan gue open posisi apa, long ataupun short. Kalau lu cek, kalau lu haters gue yang sedikit punya otak, setidaknya bukan di dengkul tapi di sini ya, kalau lu lihat video gue pasti ngomong bahwasanya itu tuh gue take profit scalper. Bukan gue investasi. Contoh di video kemarin ya, di video kemarin kan banyak yang bilang bahwasanya oh Bitcoin nggak akan turun ke 50.000 dan sebagainya. Ya emang lo aja yang goblok dan lo nggak lihat videonya sampai akhir dan lo langsung kebanyakan bacot. Di video itu gue tuh scalper, lo tuh sumpah malu-maluin banget, udah goblok otak ditaruh dengkul, miskin lagi. Ini sorry aja ya, gue ceplosin kayak gitu biar lu sadar diri bro. Lu coba aja tonton ulang video gue ya, yang bilang bahwasanya Bitcoin itu akan ke bawah dan sebagainya, itu siapa? Di video itu gue intinya ngomong gue akan open posisi di kepala 71.000 dan 72.000 dan akan take profit di kepala 70.000 bro. Yang bilang bahwasanya Bitcoin akan down ke sekian-sekian itu kan cuma analisis secara jangka panjang. Inti dari video itu adalah signal gratis untuk lu semua yang nggak mampu untuk ikutan Cerberus dan untuk menguji tentang kemampuan gue trading, begitu aja, titik. Jadi gue kasih sinyal gratis itu untuk kayak gitu aja ya. Jadi untuk para haters gitu sebaiknya lu sadar diri dari ngaca, kira-kira perbedaan kasta ini kita berbeda jauh dari segi psikologi, dari segi saldo, dari segi pengalaman gitu kan. Kalau misalkan lu masih ngeyel-ngeyel nama gue, nih chat WA gue 0858 1722 3144 ya, silakan cek gue, kita video call, kita adu aset, kita adu porto. Kira-kira bacotan lo yang bilang bahasa gue AIUEO mampu nggak ngalahin win rate gue 99%? Mampu nggak ngalahin history gue selama 4 tahun? Mampu nggak ngalahin penghasilan gue satu hari aja deh ya? Apa ya, kayak sekarang nih ya. Nah, ini di BingX, ini di BingX aja nih. Belum gue spill yang OKX nih ya. Ini yang di BingX aja. Gue hari ini udah profit sekitar 24 juta bos ya. Itu dalam satu hari loh ya, dalam satu hari di BingX. Kalau di BingX karena average-nya lebih sempurna, splitnya ada mode split, kemarin selamat di floating besar. Karena kan saya bilang masing-masing market atau masing-masing exchange itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Nah, yang kemarin itu bagus di BingX, makanya BingX sampai detik ini masih selamat dan profit besar di dalam BingX ya. Kalau untuk Bitget ini sekarang masih floating loss sekitar 10%. Oke, kalau di OKX ini udah profit terus dan gak ada yang nyangkut sekarang. Oke, kayak begitu. Tapi nggak selamanya BingX itu bakalan kayak begitu ya. Ada kalanya OKX enak, ada kalanya BingX enak, ada kalanya Bitget gak enak. Bang, kalau kayak gitu kok market reguler aja yang gak enak? Ya bukan masalah market reguler apa kayak gimana. Kalau lu memang mampu ke eksklusif, mendingan lu ke eksklusif aja supaya lu merasakan semua fasilitas yang ada di dalam Cerberus. Beda. Yang gini aja deh logikanya. Kalau misalkan gue punya prioritas, ya pasti gue prioritasin eksklusif dulu daripada reguler dong, kayak gitu aja.
Oke, lanjut. Untuk bonusnya, gue akan menganalisis harga Bitcoin selanjutnya ke arah mana sih ya. Coba kita lihat di dalam CoinGlass, oke? Untuk di dalam CoinGlass sendiri, fundamentalnya kira-kira ada sesuatu yang menarik nggak nih? Bitcoin sekarang ini turun ya ke daerah sekitar 69.556. Ini kalau menurut time frame 1 jam, harusnya masih turun lagi nih. Tapi nggak terlalu, santai dulu ya. Ingat ya, tapi gue ini bukan analisis untuk investor dan duit lu yang sedikit itu ya, bukan buat bacotan lo itu. Ingat, analisis gue bukan buat investasi secara jangka panjang buat duit lu yang sedikit itu coy, oke? Gue ini scalper, gue ini professional trader ya. Semua analisis gue ini berdasarkan cuma scalping aja. Lo memang kalau dari judul memang seolah-olah gue pendominasi Bitcoin Pump atau Bitcoin Dump. Tapi kalau lu lihat video gue dari awal sampai akhir atau di video kemarin atau semua video gue itu scalper, oke? Lu terlalu goblok kalau misalnya bilang bahasanya itu menjadi sebuah alat tolak ukur untuk investasi, oke? Apalagi dengan duit lu yang sedikit itu. Untuk US Dollar Index ini plus 0,06%, berarti harusnya Bitcoin turun. Untuk Bitcoin Dominance ini minus 0,08%, harusnya Bitcoin juga turun. Untuk Bitcoin Exchange Balance ini minus, harusnya Bitcoin naik. Untuk Crypto Fear and Greed Index ini minus, harusnya Bitcoin turun. Secara fundamental 31 menang untuk Bitcoin turun. Coba kita cek likuidasi, barangkali ada menjadi sesuatu untuk menjadikan alat tolak ukur kita open posisi. Kita coba cek ke bawah. Untuk Bitcoin likuidasinya itu kemarin ini long. Nah, ini gimana nih? Apa kabar, bos? Ya, apa kabar bos? Yang bilang long nih ya. Nih sorry aja nih ya, yang bilang long nih ya. Sorry aja lo, liquid hingga 200 juta dolar nih ya. Sorry aja nih ya. Untuk hari ini masih long juga nih ya guys, 60 juta nih ya kan. Untuk yang kemarin ini berarti 2 hari ini atau 3 hari ini yang mendominasi adalah likuidasi long, oke? Masih banyak orang yang, kalau kalian ingat, kalau dump terjadi, kalau impact terjadi, belum ada sesuatu yang dimakan kenyang ya, itu bakal terjadi dump kelanjutan gitu kan. Menurut likuidasi chart ini juga turun sesuai dengan fundamentalnya. Coba kita cek order datanya nih ya, order booknya kira-kira. Seperti biasa kita ubah ke dalam old version dan skala 1:100 ya. Untuk garis average-nya ini masih mendominasi short ya. Ini secara vertikal horizontalnya masih menang short, dan ini instan eksekusinya ada di area sekitar berapa ini ya guys? Harga 66.000. Wah, ini hati-hati nih guys. Hati-hati. Jadi kalau menurut likuidasi chart ini instan eksekusinya ada di area 66.000 dan di area sekitar 70.300 ya. Tapi yang mendominasi adalah short, oke? Berarti saya masih akan ambil open posisi short di area sekitar 69.000 dan 70.000 dan akan ambil take profit di kepala 68.000, oke? Kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti video ini tembus sampai ke 66.000, udah terlanjur ke bawah, lebih baik kita open posisi long di daerah sekitar 66.000, lalu take profit di area sekitar 67.000, kayak begitu ya. Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Logikanya kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Adi Firmansyah, use your logic. Nggak mau ribet, ikutan Cerberus aja bro. See you in the next video.